Sempat beredar kabar Doni Salmanan bebas karena jaminan dari sang istri. Bahkan terdapat unggahan di TikTok dengan kutipan Doni Salmanan bebas setelah istrinya menjaminkan diri demi dirinya. Sontak kabar itu membuat heboh. Karena jelas Doni Salmanan telah melakukan penipuan yang berkedok trading. Lalu benarkah Doni Salmanan dibebaskan? Jawabannya tentu saja tidak. Karena Doni masih terlihat mengikuti konferensi pers di Mabes Polri hari Selasa lalu. Dan dia masih menggunakan baju tahanan. Aset Doni yang jumlahnya bikin melongo pun diperlihatkan. Banyak barang mewah. Serta kendaraan dan uang tunai yang turut disita pihak kepolisian. Belum lagi sejumlah hadiah yang diberikannya pada para artis tanah air. Yang jika dirupiahkan tentu jumlahnya tak sedikit. Lalu bagaimana sebenarnya cara Doni memperdaya para korban hingga memiliki aset ratusan miliar tersebut? Trik yang digunakan Doni Salmanan sebenarnya adalah trik marketing biasa. Namun sisi lain, ia sengaja memamerkan kekayaannya ke publik sehingga membuat banyak korbannya tergiur dengan ajakannya memulai trading. Jalur yang mudah untuk memperkuat citra diri di mata masyarakat dan tentunya para korban. Dulu, awalnya Doni diajak bekerja sama dengan aplikasi binary option, Quotex, berkedok trading yang menghasilkan banyak uang. Untuk setiap orang atau korban yang berhasil mendaftarkan dan menginvestasikan uangnya di Quotex, Doni akan diberikan komisi oleh pihak Quotex. Bentuknya adalah kode referral yang ia bagikan kepada para korban. Doni Salmanan lalu memberikan keleluasaan kepada para korban pada awal saat korban memulai aplikasi binary option. Mirisnya, sistem Quotex akan sengaja membuat korban menang saat menebak chart trading secara terus-menerus. Hal ini akan membuat para korban merasa senang dan ketagihan. Dari situlah muncul minat untuk terus menginvestasikan uangnya di Quotex. Sementara itu, di sisi lain, Doni selaku afiliator yang bekerja sama dengan Quotex akan terus mempromosikan aplikasi tersebut tentunya dengan kedok trading. Promosi itu membuatnya berhasil meraup hingga puluhan ribu member di grup Telegram khusus para calon korban yang tertarik untuk memulai trading jenis ini. Hasilnya korban akan merasa yakin bahwa Quotex ini adalah permainan uang yang menguntungkan. Gaya hidup Doni Salmanan dibuat sebagai contoh dari keuntungan bermain Quotex. Sayangnya, harta kekayaan itu didapatkan dari kerugian member Quotex sendiri alias korban. Doni Salmanan dilaporkan korban berinisial R ke Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri dengan nomor LP B 0059 2 2022 SPKTBARESKRIM Polri pada tanggal 3 Februari tahun 2022 terkait UU ITE dan TPPU. Dilansir dari kanal Showbiz Liputan 6.com. Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Terkait laporan ini, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Reply Handoko menyebut, Doni Salmanan dilaporkan bukan menggunakan platform Binomo, melainkan menggunakan platform Quotex. Doni juga menjadi afiliator dalam aplikasi trading binary option. Doni Salmanan dituduh meraih keuntungan dari hasil penipuan karena mendapat keuntungan dari orang-orang yang kalah dalam trading. Pihak berwajib menduga sistem binary option yang digunakan Doni lebih mirip dengan konsep perjudian dibandingkan trading. Memenuhi panggilan polisi. Pada tanggal 8 Maret Doni memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Selama 13 jam pemeriksaan, Crazy Rich Bandung tersebut dicecar dengan 90 pertanyaan. Hal ini diungkap Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap Doni Salmanan sebagai saksi dilakukan usai penyidik secara total sejak kasus ini diusut. Telah memeriksa beberapa saksi diantaranya 9 saksi, dan 3 saksi ahli. Adapun dalam kasus ini, Doni yang merupakan afiliator trading ini dilaporkan ra atas dugaan penipuan investasi di mana dia terancam hukuman berlapis dengan pidana maksimal 20 tahun penjara. Jadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam dan dicecar dengan 90 pertanyaan. Akhirnya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan investasi bodong berkedok trading binary option Quotex. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, mengonfirmasi hal ini dalam jumpa pers di Jakarta pada Selasa, tanggal 8 Maret lalu. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka.
Katanya terkait kasus investasi bodong yang menjerat Crazy Rich Bandung itu.